kalian itu sudah melanggar undang-undang sebenarnya. Dan di sini saya minta pihak kepolisian bertindak tegas dan tegas. Aparat keamanan jangan biarkan hal-hal seperti ini berjalan di negara ini. Jangan dikasih ruang manusia-manusia seperti ini di negara ini. Hola netizen yang tercinta, sekelompok orang yang tergabung dalam Gema 0103 menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta. Massa terdiri dari berbagai unsur antara lain pelajar, mahasiswa, buruh, pendukung Anies Muhaimin dan pendukung Ganjar Mahfud. Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi yaitu menolak pilpres curang, penurunan harga sembako, pemakzulan Jokowi sebagai presiden, mendukung hak angket, mengganti komisioner KPU dan menolak hasil Pilpres 2024. Sejumlah orang dari berbagai kelompok melakukan orasi secara bergantian diiringi lantunan sholawat. Sementara di dalam gedung DPR MPR RI, ratusan aparat keamanan sudah melakukan penjagaan. Barakuda dan water cannon juga terparkir di halaman gedung parlemen. Untuk mengawal aksi, ada sebanyak 2.590 personel gabungan dari Polri, TNI, dan pengamanan dalam DPR yang bersiaga di sekitar lokasi. Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, Kapolres Metro Jakarta Pusat mengatakan, aparat keamanan tidak mengizinkan massa aksi masuk ke dalam kawasan gedung DPR MPR RI. Saya tidak peduli dengan apa yang akan terjadi dengan hidup saya. Tapi sebagai bentuk pertanggungjawaban saya kepada rakyat Indonesia, kepada keluarga korban 98, saya akan siap melawan rezim Jokowi dan bangkitnya Orde Baru di negeri ini. Lalu, teman-teman di sini apakah hanya diam dan diam melihat ketidakadilan yang ada di negeri kita? Kita adalah orang-orang yang dulunya mendukung Jokowi. Jadi kita jugalah yang harus bertanggung jawab untuk melawan rezim Jokowi. Kita lah orang-orang yang paling dan sangat bertanggung jawab. Selama ini kita pikir seorang Jokowi itu orang yang baik. Ternyata dia adalah iblis berkedok manusia. Ya, Jokowi adalah iblis berkedok manusia. Dan ternyata martabat, harga diri moral lebih indah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Halo Bu Novi. Bu Novi ini caleg ya? Berarti ibu ini kader PDIP gitu. Kalau iya, saya cuma mau nanya aja sama ibu. Ibu nih kenapa baru sekarang mempermasalahkan Pak Prabowo? Kenapa nggak waktu 2009 tuh, waktu Bu Mega nyapres sama Pak Prabowo, Pak Ganjar jadi tim kampanyenya gitu. Kenapa ibu nggak teriak-teriak ke Bu Mega waktu itu? Kok Bu Mega mau sih nyapres sama penjahat HAM gitu? Ibu diem aja waktu itu, nggak protes. Atau gini ya, udah anggap ya ibu waktu itu tahun 2009 belum jadi kader PDIP gitu ya. Kan ibu bilang ibu itu 2 kali mendukung Pak Jokowi. Nah, saya cuma mau nanya gini. Waktu Pak Jokowi mengangkat Pak Prabowo jadi menteri, ibu kemana? Ibu kenapa nggak protes ke Pak Jokowi? Kok penjahat HAM diangkat jadi menteri sih Pak Jokowi? Ibu kenapa nggak turun ke jalan waktu itu? Demo, teriak-teriak gitu seperti yang ibu lakukan sekarang. Kenapa? Kenapa nggak dari dulu? Kenapa baru sekarang pertanyaan saya? Atau benar ya Bu ya? Ini tuh cuman masalah sakit hati aja karena mungkin Pak Jokowi itu sudah berseberangan dengan partainya ibu. Ya, barangkali Bu Novi mau menjawab pertanyaan saya gitu ya. Karena kenapa baru sekarang gitu, nggak kemarin-kemarin gitu? Aneh. Iya, sampai sekarang saya masih mempertanyakan kenapa masih ada aja orang yang seperti ini ya, selalu suka menjelek-jelekkan, menghina, menjatuhkan daripada nama, wibawa, martabat daripada Presiden Jokowi ya. Apalagi ini ada seorang ibu, seorang yang dituakan, seorang yang sudah dewasa secara umur, tapi ternyata saya melihat bahwa ibu ini diragukan moralitas dan juga etikanya sebagai seorang yang dituakan ya. Ternyata memang benar bahwa umur itu tidak menjamin seseorang itu dewasa secara sikap, secara tindakan, secara kata-kata. Terbukti daripada ibu ini, dia mudah sekali dijadikan alat atau tunggangan politik
untuk seorang pengecut yang bersembunyi di balik dia ya untuk menyerang lawan politiknya ya. Karena apa? Terbukti bahwa selama ini pasti dia itu menikmati program-program pemerintah kan ya. Tetapi kenapa dia itu melakukan hal-hal yang rendah seperti ini? Dia selama ini menikmati bansos kok, menikmati PKH, menikmati KIP, menikmati KIS, menikmati BPJS, program dari pemerintah lainnya, sembako-sembako, beras segala macam. Tetapi dia melakukan hal-hal yang rendah seperti ini gitu ya. Di mana itu rasa rasa balas budi, rasa terima kasih itu? Apakah masih ada sebenarnya ya? Saya pikir ini adalah orang yang tidak tahu sama sekali tentang dirinya sendiri. Dia sudah dibantu oleh pemerintah ya, keluarganya sudah dibantu, tetapi dia jelek-jelekkan Presiden Jokowi sedemikian buruknya ya. Ini kan sama seperti gini teman-teman. Ketika kita nginap di rumah seseorang ya, kita bertamu seseorang, mempercayakan makan minum kita, kenyamanan, keamanan kita kepada keluarga itu, kepada si pemilik rumah, dan di sisi lain kita ternyata ngomong-ngomong di luar bahwa kita menjelek-jelekkan keluarga itu kok seperti ini, kok seperti ini ya, memberikan makan kok seperti ini, memberikan minum kok seperti ini, gak layak seperti ini dan sebagainya. Nah, apakah kita itu layak dikatakan sebagai orang yang tahu terima kasih ya, layak dikatakan sebagai orang yang tahu balas budi? Sama seperti ibu ini ya, walaupun memang kewajiban pemerintah menjaga keamanan, kenyamanan ya, makan minum daripada masyarakatnya, tetapi tidak seharusnya juga dia itu menjelek-jelekan Pak Jokowi secara pribadi seperti itu, menyerang secara personal ya. Dan saya pikir orang-orang yang bersembunyi di balik ibu ini, yang menggunakan ibu ini sebagai alat politik, itu adalah pengecut, karena mereka itu hanya berani bersembunyi di balik layar menggunakan ibu-ibu yang sudah lansia, nenek-nenek, untuk bisa menyerang lawan politik mereka tanpa mereka berani untuk keluar-keluar di media sosial ya. Pemerintah nggak berpikiran untuk menangkap ibu-ibu atau lansia ini. Karena apa ya? Karena mereka pasti akan diperhadapkan ya, mereka orang-orang pengecut ini pasti akan melindungi diri mereka, menjadikan demokrasi ya, sopan santun kepada orang tua itu sebagai tameng, sebagai alat untuk melindungi diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri ya. Tentunya pemerintah itu tidak bisa berbuat sesuatu hal yang tegas terhadap orang-orang ini ya, atau ibu-ibu atau lansia ini yang keluar-keluar di media sosial ya, karena mereka diperhadapkan sama hal yang sulit. Inilah orang-orang pengecut seperti itu ya. Pengecut, saya pikir mereka hanya berani mereka hanya berani berlindung di balik layar menggunakan ibu-ibu yang sudah lansia dan juga ibu-ibu yang pikirannya masih sempit, masih dangkal, untuk bisa menyerang lawan politik mereka tanpa mereka itu bisa dipersalahkan. Mereka tidak akan bisa dipersalahkan dan diperhadapkan sama pidana ya, karena itu tadi mereka menggunakan tameng demokrasi lah, tameng harus sopan santun kepada orang tua dan sebagainya, harus menghormati orang tua, menghargai orang yang sudah tua dan sebagainya ya. Nah, saya pikir ini adalah contoh orang-orang pengecut. Jadi please lah ibu-ibu atau siapapun, nenek-nenek di luar sana, kalian kalau kalian ingin menjelek-jelekan Pak Jokowi secara pribadi atau pemerintah secara pribadi tanpa kalian memikirkan budi baik daripada pemerintah terhadap keluarga kalian, kehidupan kalian gak usah lagi menikmati program-program pemerintah itu ya. Untuk apa kalian menikmati program pemerintah, makan minum daripada program pemerintah, tetapi kalian itu menyerang, menjelek-jelekkan Pak Jokowi secara personal ya. Saya pikir ini adalah orang yang tidak bermoral dan tidak beretika, kira-kira seperti itu ya. Ada 7 kekecewaan kalian. Kurang, nambah lagi dong. Kok cuma 7? Kan kalian yang paling benar di negara ini. Pemerintah dan orang-orang yang kalian tidak suka itu semuanya tidak benar di mata kalian. Coba ngaca. Kalian siapa? Di negara ini kalian siapa? Pejabat bukan, tukang keluar-keluar iya, tukang fitnah iya. Nggak usah terlalu sok suci, selalu ingin membenarkan diri kalian. Curang apa? Capres kalian itu tidak ada yang suka di negara ini, Pak. Dia mau duduki DPR tanggal 5, mau mempidanakan Jokowi. Halo bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di forum itu, ini kalian itu sudah melanggar undang-undang sebenarnya. Dan di sini saya minta pihak kepolisian bertindak tegas. Aparat keamanan jangan biarkan hal-hal seperti ini berjalan di negara ini. Jangan dikasih ruang manusia-manusia seperti ini di negara ini. Buat aparat-aparat kepolisian agar segera menindaklanjuti
hal ini? Apa? Kenapa? Untuk apa mereka seperti ini? Ini sepertinya ada kepentingan pihak-pihak yang memboncengi mereka ini. Tolong diselidiki nih kepada pihak Intelkam, Polri, anggota BIN yang ada di Jakarta. Ini sudah mengandung makar ini gerakan-gerakan mereka ini. Mereka ini siapakah? Malah menghasut orang, menghasut mahasiswa, nelayan, masyarakat menengah ke bawah. Mereka menghasut. Tolong ditangkap itu orang-orang ini yang ingin merongrong Pancasila ini, yang ingin merusak demokrasi. Justru kalianlah yang merusak demokrasi, wahai pecundang-pecundang yang ada di forum itu. Saya kasih tahu kalian ya, kita mau ini negara ini aman. Kamu orang hanya segelintir yang ingin memakjulkan Jokowi, melengsirkan. Apa salahnya dia? Gibran itu jadi wakil presiden karena demokrasi. Dia warga negara Indonesia. Presiden tidak punya anak. Jangan kalian mengatakan itu anak presiden. Dia bukan anak presiden, tapi dia anak Jokowi. Yang secara kebetulan Jokowi presiden. Presiden tidak punya anak. Paham kalian itu? Jadi cerdas kau berpikir. Kau bilang kau cerdas. Ternyata kalian ini manusia-manusia yang bodohnya luar biasa. Mau dibonceng-boncengi oleh pihak oligarki yang ingin negara ini pecah. Apa sih hebatnya kalian seperti itu? Menghasut orang. Ingat ini negara Pancasila, negara yang berlandaskan hukum, Bhinneka Tunggal Ika. Kau punya nenek moyang saja yang berjuang untuk negara ini. Nenek moyang saya juga ikut campur tangan dalam negara ini, memerdekakannya. Tanggal 5. Kamu mau negara ini bagaimana? Orang-orang tak tahu diri ini. Jangan menghasut seperti itu. Tanggal 5 buat para masyarakat, ini nelayan segala macam. Kau siapa mengajak mereka? Kau bekerja untuk negara ini dulu. Jangan bodoh tuh. Pakai otak sedikit biar jangan mau dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang ingin negara ini hancur. Paham? Dan jelas ya, masyarakat yang lain yang cinta kepada negara ini seperti saya dan sahabat-sahabat dari saudara-saudara yang lain tidak akan membiarkan ulah kalian seperti itu. Apa kalian mau seperti itu? Tapi kami masih cinta negara ini. Kami tidak ingin para pendukung-pendukung demokrasi di negeri ini, para pendukung-pendukung Jokowi, Prabowo tidak ingin bentrok dengan saudara-saudara sekalian. Karena kami sadar karena itu juga hanya diperalat oleh orang. Jadi tolong disadari dan tolong kepada Bapak Kapolri, Kepala BIN agar ini diselidiki. Jangan biarkan ini melebar. Tolong kepada aparat keamanan, kepada seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita waspada oleh orang-orang yang seperti ini. Atas nama masyarakat, saya minta kepada Kapolri dan Badan Intelijen Negara untuk menyelidiki siapa orang-orang ini di belakang mereka. Terima kasih. Salam persatuan. NKRI harga mati.